Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, kali ini di video kita kali ini saya akan membahas terkait soal-soal tentang job posting. Nah, tapi sebelum masuk ke soal, kita singgung sedikit terkait job posting. Apa itu job posting? Jadi job posting adalah suatu biaya berdasarkan pesanan dengan menggunakan metode perhitungan biaya produksi atas semua pesanan yang akan dikumpulkan. Jadi nanti di job posting itu kita akan menghitung berapa biaya materialnya, terus biaya tenaga kerjanya, dan termasuk biaya overheadnya. Nah, secara umum pendekatan job posting itu kita bagi jadi dua macam. Yang pertama ada yang berdasarkan actual costing, kemudian yang kedua adalah normal costing. Nah, kedua jenis costing tersebut itu perhitungan biaya tidak langsungnya dengan aktivitas konsumsi aktual. Jadi yang membedakan hanyalah dasar pengambilan biaya. Jika costing aktual itu berdasarkan situasi aktual di lapangan, sedangkan costing normal itu berdasarkan anggaran yang sudah tercantum. Biasanya itu untuk kalau yang normal costing itu biasanya untuk overheadnya. Overheadnya itu dia berdasarkan anggaran atau budget gitu. Untuk yang normal costing. Terus di job costing juga ya, nanti di sini juga kita akan membahas terkait dengan biaya bersama dan biaya produk bersama. Nah, apa itu biaya bersama? Nah, biaya bersama adalah seluruh biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih, di mana proses tersebut berjalan secara simultan. Jadi nanti perhitungan biaya ini itu hanya sampai dengan split off point atau titik pemisahan. Nah, terus produk yang dihasilkan dapat langsung dijual pada titik ini, namun dapat juga diproses lebih lanjut sehingga dihasilkan produk yang lebih menguntungkan. Jadi misalkan kita mau mengolah, misalkan kita ada punya padi itu kita olah menjadi dengan mesin tertentu, terus jadi beras dan produk beras. Nah, produk beras itu kita jual. Jadi saat titik pisah antara padi ke beras itu kita jual beras tersebut gitu. Nah, nanti kita lihat nih, kita bisa menghitung apakah beras itu kita akan proses lebih lanjut atau tidak. Jadi setelah memperhitungkan harga setelah titik pisah atau harga jual terakhir, dan juga dibandingkan dengan tambahan cost. Nah, itu nanti yang jadi dasar untuk menentukan apakah beras ini akan kita produksi atau kita proses lebih lanjut. Misalkan beras kita olah ke nasi goreng, misalkan nasi goreng tapi dalam bentuk cup. Nah, yang kita jual ke supermarket gitu kan. Nah, itu nanti kita harus menghitung apakah tambahan pendapatan atau revenue setelah titik pisah gitu, atau setelah harga jual yang kita jual ke konsumen itu dibandingkan dengan tambahan biaya. Nanti kita akan bahas soal-soal terkait tadi yang titik pisah tadi ya. Jadi biar ada gambaran untuk menyelesaikan dari kasus-kasus dia harus diproses lebih lanjut atau tidak. Nah, kemudian jadi sebelum masuk ke definisi dari biaya produk bersama, jadi kita harus tahu ada yang namanya istilah produk utama dan ada namanya istilah produk sampingan. Nah, produk utama itu jadi dia produk yang dihasilkan secara bersama-sama dengan produk sampingan
namun memiliki nilai kuantitas yang lebih besar daripada produk sampingan. Sementara produk sampingan adalah produk yang walaupun proses produksinya berbarengan dengan produk utama, itu mempunyai harga jual yang relatif rendah. Contoh, misalkan sapi itu kan kita olah jadi daging. Jadi titik pisahnya itu adalah ketika sapi itu diolah atau kita potong saja jadi dalam bentuk daging. Nah, yang jadi produk utamanya itu adalah si daging sapinya, tapi yang jadi produk sampingannya itu adalah kulit sapinya gitu. Misalkan dagingnya kita bisa jual ke konsumen, tapi untuk kulitnya itu juga kita bisa manfaatkan, tapi sebagai produk sampingan. Kan itu bukan dari bukan dari main jobnya. Atau misalkan dalaman sapi gitu, yang kita tidak kita manfaatkan sebagai produk utama, nah itu kita bisa simpulkan sebagai produk sampingan. Nah, terus nanti juga ada yang namanya alokasi joint cost. Jadi nanti kita akan menentukan alokasi biaya bersama tersebut. Jadi berdasarkan beberapa metode, nanti kita lihat di soal dia dimintanya metode, apakah metode fisik atau metode NRV dan sebagainya gitu. Nanti kita lihat di soal. Nah, itu paling gambaran tentang job posting. Nanti untuk yang teori lengkapnya yang bisa dibaca. Ini hanya sebatas pembahasan singkat. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Copy dulu soalnya. Nah. Jadi bentuk soalnya itu nggak harus ini ya, nggak harus perusahaan manufaktur. Jadi ini dia bergerak di bidang jasa, tapi konsepnya gitu. Kita bisa ambil konsep dari soalnya ini. Oke. Nah, ini soalnya kita coba jawab ya. Ini Sarikaya. Nah, jadi soalnya itu PT Sarikaya memberikan jasa konsultasi di sekitaran Jabodetabek menggunakan sistem job order costing untuk mengakumulasikan biaya dari masing-masing proyek. Biaya yang dapat ditelusuri ke klien akan langsung dibebankan ke klien tersebut. Adapun biaya yang tidak dapat ditelusuri ke klien itu akan dialokasikan ke masing-masing proyek menggunakan predetermined overhead application rate. Nah, dengan biaya sekian, ini ada gaji staf profesional, terus gaji staf pendukung, biaya cetak, biaya perjalanan, dan biaya operasi lainnya. Dengan persentase yang dibebankan klien itu untuk gaji staf 80%, gaji staf pendukung 90%, dan sebagainya. Berarti sisanya adalah yang kita masukkan ke ke biaya yang tidak dapat ditelusuri ke klien. Nah, terus sini bilang pimpinan perusahaan menargetkan keuntungan sebesar 100 juta dan berencana menambah persentase markup dihitung dari total biaya yang
total biaya untuk mencapai keuntungan tersebut. Nah, terus ada lagi di soal dibilang pada tanggal 20 Maret PT Sari Karya menyelesaikan pekerjaan konsultasi atas proyek di PT Inti Makmur. Jadi biayanya itu 7.500.000 untuk gaji staf, 1.500.000 untuk gaji staf pendukung administrasi dan sebagainya sampai dengan biaya lainnya 435.000. Nah, yang diminta adalah tentukan total nilai biaya yang dapat ditelusuri ke klien. Nah, maka kalau kita tulis ini soal, kita tulis dulu unsur biaya, ada gaji profesional, staf pendukung, biaya cetak dan fotokopi, biaya perjalanan, biaya operasi lainnya. Nah, ini 356 sudah 3. Kita masukkan. Ditelusuri klien, terus tidak dapat ditelusuri. Ini persentasenya. Jadi kalau teman-teman nanti mau menghitung ya, sebelum menghitung secara lengkap ya, kita harus catat dulu yang apa-apa yang diketahui di soal. Oh, 50%. Oke. Ini total. Sama ya, 16 juta. Nah, sekarang kita tinggal masukkan berapa sih biaya yang dapat ditelusuri langsung ke klien. Maka persentase ini kita kalikan dengan nilainya. Nah, sehingga biaya yang tidak dapat ditelusuri klien adalah selisih ya. Jadi dari nilai total dikurang ditelusuri ke klien. Kita jumlah, sini harusnya sama kan. Oke. Nah, ini berarti ini kita bisa katakan sebagai biaya langsung. Ini biaya tidak langsung. Tentukan nilai biaya yang dapat ditelusuri klien dan antisipasi nilai overhead. Nah, ini jadi biaya yang dapat ditelusuri ke klien adalah 405.600.000 rupiah. Nah, untuk rate-nya seperti overhead. Nah, jadi ini sudah menjadi nomor 1 ya. Overhead-nya itu adalah 94.400.000 karena ini adalah biaya-biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produknya. Itu kita catat sebagai overhead.
atau di sini lebih gampangnya sebagai biaya tidak langsung. Nah, itu sudah menjawab ini yang soal 1. Sekarang yang soal 2. Soal 2 itu dia minta tentukan tingkat overhead. Ya, jadi predetermined overhead berdasarkan biaya yang dapat dibebankan klien. Jadi overheadnya ini kan kalau predetermined itu overhead itu adalah cost head dibagi drivernya. Nah, maka di sini cost overheadnya adalah 94.400.000 yang menjadi driver atau pembaginya itu adalah nilai yang dapat dibebankan ke klien. Maka overhead rate-nya atau predetermined overhead-nya adalah 94 dibagi 405 atau 0,23. Sudah menjawab yang nomor 2. Sekarang yang soal nomor 3. Berapakah tingkat markup ya? Tingkat total biaya produk yang perlu ditambahkan untuk mencapai target profit. Kita lihat tadi target profitnya itu adalah 100 juta. Jadi nanti teman-teman masukin 100 juta. Target profit kita tulis 100. Nah, ketika dia kan ditanya berapa tingkat markup, berarti kalau tingkat markup itu berapa persen ya, maka persennya adalah 100 dibagi dengan 500 juta. Nah, jadi kita harus untuk mendapatkan keuntungan 100 juta atas biaya tersebut, kita harus memarkup sebesar 20%. Ya kan 20% dari 500 juta itu adalah keuntungan atau target profitnya. Nah, itu untuk yang ketiga. Nah, keempat, tentukan total biaya proyek dan total tagihan atas jasa konsultasi untuk PT Inti Makmur. Bisa kopikan lagi. Bandingkan dia, tentukan total biaya produk atas tagihan konsultasi ya. Nah, jadi teman-teman lihat nanti di sini udah ada nilai yang untuk tagihan PT Makmur, di mana 7,5 itu gaji, kita ganti 700, kita 500, 170.000, terus 1 juta 35 jumlahnya 10.700.000. Nah, dia akan di sini tidak memberikan keterangan berapa besar yang dapat ditelusuri dan tidak, maka kita anggap ini dapat ditelusuri ke klien. Nah, tapi ini kan baru ini namanya biaya proyek jasa.
Ini yang biaya proyeknya. Nah, kita kan tadi udah menentukan overheadnya ya. Predetermined overheadnya itu adalah 0,23. Jadi dari jasa ini kita harus tentukan juga overheadnya. Pakai rate-nya adalah 0,23. Tadi kan dasar dari untuk overheadnya itu kan adalah atas biaya ini ya, biaya yang total biaya ya. Nah, atas total biaya maka overheadnya itu ya. Jadi setelah kita menentukan biaya produksinya, maka kita tentukan biaya overheadnya. Maka biaya overhead itu ditentukan aja dari rate dikali dengan biaya jasanya. 0,23 ini kita kalikan dengan 10.705, sehingga total cost keseluruhan jasa plus OH overhead adalah 12.196. Nah, itu udah menjawab soal nomor 4 ya. Nah, kalau soal nomor 5 memberikan minimal 2 contoh. Jadi dengan memperhatikan hanya 50% dari total biaya operasi lainnya yang nih, jadi cuma 50% biaya operasi lainnya yang dapat ditelusuri ke proyek tertentu. Berikan minimal 2 contoh jenis biaya yang masuk ke dalam kategori ini yang tidak mudah dapat ditelusuri ke proyek tertentu. Nah, ini contohnya paling cuman biayanya. Kita kalau gaji direksi, terus apa lagi ya, biaya ADM, terus biaya persilangan, biaya perjalanan udah, dan biaya lain-lainnya lah nanti. Jadi ini kan tidak bisa ditelusuri ke proyek ya, jadi nanti. Nah, ini contoh-contohnya. Terus soal yang nomor 6 apa? Soal nomor 6 itu perhatikan bahwa 8% biaya gaji staf profesional dapat ditelusuri langsung ke proyek. Berikan penjelasan mengapa hal ini dapat terjadi. Nah, karena kan ini terkait jasa ya. Kalau ya terkait jasa, otomatis sumber daya yang digunakan itu basis tenaga kerja. Nah, itu karena dia basisnya tenaga kerja, itu kita bisa identifikasi ya, identifikasi bahwa sebagian besar 80% itu adalah gaji staf profesional. Makanya nanti kalau dia dalam konteks perusahaan manufaktur, bisa aja dia biaya yang mayoritasnya itu misalkan biaya material dan biaya labor misalkan. Nah, kalau ini dalam konteks perusahaan jasa ya, biasanya umumnya itu dari jasanya tersebut, itu kan yang kita jual gitu. Nah, itu jadi penjelasan mengapa 80% biaya gaji staf profesional itu dapat ditelusuri langsung ke proyek.
Nah, itu untuk yang soal pertama. Terus lanjut ke udah berapa menit nih? Ke yang kasus kedua. Kopikan. Nah, kedua itu PT Sakinah. Kita lihat PT Sakinah. Buka soal dia posting. Mana so? Harus saya cari dulu soal. Nah, kita lanjut ke yang soal berikutnya untuk yang join cost, tapi ini bentuk alokasi ya. Jadi alokasi serta keputusan untuk menjual produk ya, dilanjutkan atau tidak. Jadi nah kalau gini kita cari dulu yang diketahui dari soal. Jadi kan dia pertama fresh cream memproduksi es krim sampai dengan split of point. Jadi split of point itu yang tadi misalkan sapi ini jadi daging. Nah, antara sapi terus menjadi daging ini ada namanya titik pisah. Kita anggap garisnya titik pisah. Nah, itu maksudnya split of point. Nah, ada lagi proses ini titik jual akhir. Harga cost. Nah, jadi gampangnya di sini kita bisa langsung menjual dengan harga pada titik pisah atau split of point, atau dijual berdasarkan harga pada titik jual akhir. Nah, jadi untuk menjual pada harga titik jual akhir kita harus butuh tambahan biaya atau incremental cost. Makanya nanti teman-teman harus lihat nih di soalnya ada nggak ya ininya tambahan biayanya gitu. Nanti akan kelihatan dia kita bisa proses sampai dengan akhir ataukah hanya sebatas split off. Ya bisa aja kita proses sampai split off, karena jika kita proses dengan lebih lanjut lagi itu menyebabkan produk tersebut jadi rugi. Nah, kalau kasusnya seperti itu ya itu kita nggak bisa mengambil risiko untuk memproses lebih lanjut. Makanya kita jual di saat dia split off point. Jadi ketika dia sebelum diproses lebih lanjut, jadi langsung aja daging sapinya itu kita jual, nggak kita olah misalkan jadi bentuk kornet terus kita jual di titik akhir. Nah, itu secara konsep. Sekarang masuk ke yang soal. Di fresh cream memproduksi es krim sampai dengan split off point untuk menghasilkan es krim dasar. Es krim dasar tersebut dapat diproses lebih lanjut menjadi es krim sola dan es krim yela. Nah, bahan baku langsung yang dibutuhkan sampai dengan split off point adalah 98.000 liter dengan biaya 96.000
Sementara biaya produksi sampai dengan split off adalah 88,480. Maka jadi biar kita diketahui materialnya itu adalah 96.000. Nah, terus ada biaya lain-lainnya ya, atau biaya produksi sampai dengan split off adalah 88.180, sehingga total biayanya 184,0. Terus apa lagi diketahui? Jumlah produksi solar adalah 42.000, sementara jumlah produksi Yela adalah 54.200. Tambahan biaya produksi untuk memastikan solar $4,5 per liter, Yela $4,5 per liter. Terus harga jual es krim dasar, es krim solar dan es krim Yela masing-masing adalah 6, 8, dan 9. Nah, tadi es krim dasar itu adalah harga jual ketika kita split off ya, saat split off point. Jadi ketika bahan baku itu diolah menjadi es krim, nah itu harga jualnya adalah ini berapa? 6 liter. Jadi harga jual split poinnya adalah 6. Dengan produksinya itu adalah 90.000 liter. Nah, ketika dia ingin mengolah ya, jadi dari es krim dasar diolah ke bentuk solar dan Yela. Nah, unit sel solar itu 42.000, terus Yela itu 54.200. Dia ada bilang tambahan biaya tadi. Yang penting ketika untuk menentukan apakah dia diproses lebih lanjut atau tidak ya, kita harus tahu tambahan biayanya. Tambahan biayanya itu adalah 4,5 per liter ya. Ini sama. Nah, terus harga jual akhir adalah, nah tadi harga jual akhirnya itu jadi setelah kita proses lebih lanjut terus ada tambahan biaya, nah maka harga jual terakhirnya adalah $4, bukan $6 lagi. Sehingga kita bisa hitung ya untuk proses lanjut tidak itu berdasarkan adalah incremental revenue dikurang incremental cost. Sekarang kita lihat tadi kan incremental revenue itu adalah total harga jual split off total harga jual akhir. Nah, maka total harga jual split off adalah ini tadi. Jadi dia saat split off harga jualnya 6 terus dikali dengan yang dia produksi, ketemulah 588. Sedangkan untuk total harga jual akhir adalah
eh, harga jual dikali produksi violanya, solanya, terus ditambah harga jual dikali produksi yela. Nah, benar gak ya? Sebentar, gue lihat harga jualnya. Sorry, ini 9. Oh, ini balik ya. Sorry ini yang namanya incremental itu ya sesudah dikurang sebelum, maka total jual akhir dikurang split off. Balik. Maka incremental revenue-nya adalah ketika, nah maksudnya incremental revenue itu jadi harga jual untuk yang apa namanya sebelum kita produksi lebih lanjut itu adalah 588. Nah, terus setelah kita proses lebih lanjut ya, itu harga jualnya itu naik ke 823. Nah, berarti ada tambahan pendapatan ketika kita memproses lebih lanjut. Tapi dalam sisi revenue-nya. Nah, kita lihat dari sisi cost-nya. Incremental cost. Nah, ini nggak tadi incremental cost itu adalah cost ya, cost per unit dikali produksinya per unit atas tambahan biayanya. Maka 4,5 ini kita kali dengan unit, terus 4,5 tambahan biaya ini kita kali dengan unit, sehingga incremental cost untuk siapa namanya, untuk solar dan yela ya, adalah 432. Nah, ini kan kalau loss atau profit itu adalah pendapatan dari kurang beban. Nah, sekarang 235 kurang 432. Nah, hasilnya adalah minus 197. Artinya apa? Jadi ketika dia dijual dengan, nah ini kita banding ya. Jadi ini setelah proses lanjut. Jadi kan kalau kita jual saat sebelum kita memutuskan untuk proses lebih lanjut atau tidak, itu kan 588 ya. Jadi 588 ini adalah harga penjualan ketika kita tidak memutuskan untuk memproses, maka cost-nya adalah 184 ini. Kita jual dengan harga dengan hanya es krim dasarnya aja gitu, tanpa kita produksi solar atau yelanya, itu kita masih punya profit 03. Tapi ketika kita jual lebih lanjut, terus kita olah dengan apa namanya sebagai es krim solar dan yela, jadi cost pengolahan ya, tambahan cost ini itu tidak bisa menutupi apa namanya dari pendapatan ya. Jadi tambahan pendapatnya yang ada itu tidak lebih besar dari tambahan biaya. Nah, itu gampang. Makanya ini bisa disimpulkan ya. Jadi ini menjawab yang nah, jadi ini udah menjawab yang A ya. Yang A, berikan rekomendasi apakah
es krim lebih baik menjual produk es krim dasar ataukah menjual produk solar atau yellow. Nah, jadi bisa disimpulkan dia harus lebih baik menjual es krim dasar ya. Dasar karena jika diolah dilanjut produk tersebut berikan kerugian. Itu jelaskan, berikan perhitungan argumentasi. Nah, ini sudah menjelaskan ya. Tadi ketika kita tidak produksi lebih lanjut, itu kita bisa dapat profit 403.000, tapi ketika kita produksi, nah ternyata kita minus. Nah, itu jadi alasan kenapa kita sebenarnya tidak memproduksi lebih lanjut ke es krim solar atau yellow. Nah, itu terus untuk yang selanjutnya kita lanjut di video berikutnya ya, biar nggak terlalu panjang. Terima kasih.